Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Begitu Yao Nantian bergerak, saya tahu bahwa itu adalah Anda. Penunggang kuda tua, setelah berbicara, pria bernama Gua Guntur Es menyapu matanya, dan ada sepotong besar embun beku di depannya, dan dia meraung ke arah pria yang tiba-tiba muncul, dan pria yang mengguncang Nantian tampak seperti pria parubaya yang mengenakan mahkota emas, memegang janggut sepanjang setengah jari, dan embun beku yang menghantamnya tiba-tiba menerima kekuatan tak terlihat pada jarak hampir 100 sang, dan itu lebih terlihat seperti hancur secara otomatis. Mari kita bicarakan, apa yang Anda hitung di Gua Guntur Es, dan mata Anda melonjak dengan pasir. Namun, keduanya tampaknya cemburu satu sama lain, dan mereka tidak punya pilihan, jadi mereka secara alami mencari pendamping. Saya masih sedikit takut jika saya pergi dengan saudara Lei Dong, secara alami akan aman. Banyak Yao Nantian memegang kipas giok emas di satu tangan dan perlahan mengipasinya, bahkan jika tidak ada Xiao Yan yang bereinkarnasi oleh Yang Mulia di zona angin, itu hanya kursi lalat yang baru saja menembus keabadian para dewa, dan itu bisa dihancurkan sampai mati dengan satu telapak tangan. Bing Lei berkata dengan jijik, dia sepertinya tidak mempercayai kata-kata Yao Nantian. Ketika Yao Nantian mendengar ini, wajahnya lembut, tersenyum, hujan gunung kemasan lembut, gemetar tanpa tergesa-gesa, dan saudara Lei Dong sepertinya belum mendapat berita itu. Yang ini baru saja menerobos reinkarnasi dewa-dewa abadi, tetapi dia telah mengalahkan jiwa bambu kosong. Meskipun itu hanya jiwa yang terbelah, tidak bisakah kekuatan tempurnya membunuhnya? Setelah kata-kata Yao Nantian keluar, para prajurit bergemuruh, dan alis mereka sedikit berkerut. Berita, memang benar bahwa dia belum pernah mendengar tentang jiwa pemecah bambu void, apalagi membunuh tebasan ketiga yang baru saja menembus keabadian para dewa. Yao Nantian, jangan membujukku untuk menjadi skeptis. Tentu saja, dia sebenarnya sudah percaya pada apa yang dikatakan Yao Nantian. Jika tidak, mengapa Void Lord mempercayakan mereka untuk dapat mengambil tindakan dan membunuh alam? Tidak, jika Anda ingin lebih aman, yang terbaik adalah menunggu sebentar. Namun, Yao Nantian terus berbicara tentang Gua Guntur, dan setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak membantahnya lagi. Dan itu adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Dan ketika saya mendengar berita seperti itu, saya secara alami tidak bisa bertindak gegabah. Saya tahu arah umum tempat itu, pergi saja dan tunggu. Kata Yao Nantian, dan kemudian tubuhnya bergerak, dan dia menginjak Gua Guntur Es, dan naga es di bawah kakinya membuat Gua Guntur Bing sedikit tidak senang, tetapi dia tidak banyak bicara. Kemudian dia menyapu ke depan. Di alam yang salah tempat ini, para dewa tua bergerak dengan kecepatan yang sangat lambat. Karena saya tidak tahu apa yang akan saya pukul di detik berikutnya, dan setelah masuk ke sini, Nian belum menemukan binatang luar angkasa, dan masuk akal bahwa harus ada binatang luar angkasa yang lebih kuat di sini, jadi tidak ada ketertiban di luar angkasa di sini, yang sangat merepotkan untuk ditemukan. Xiao Yan bergumam, tetapi tidak ada cara lain selain gigit jari. Di bawah bimbingan jiwa Gua Void, gunakan dewa kuno untuk membuka jalan. Xiao Yan berpikir bahwa dia akan mengemudi untuk waktu yang lama di ruang tanpa gangguan seperti ini, tetapi tidak demikian, dan segera ruang yang tidak teratur berubah, memasuki kehampaan, dewa kuno itu seperti burung yang menerobos awan, terbang cepat ke arah lurus, dan di depannya, itu tandus seperti benua, sejauh mata memandang, tidak terbatas, tidak ada akhir, dan tidak ada batas atau akhir yang terlihat. Bisa dibayangkan betapa besarnya kejatuhan di sini, dan ada situasi di depan, semua orang mendengar kata-kata itu dan melihat tatapan Xiao Yueli, ada sejumlah besar sosok di sini, semuanya memancarkan aura agung. Dan kedatangan Xiao Yan tertarik ke sini, hampir semua mata tertuju, dia mengandalkan tubuh fisiknya untuk melintasi kehampaan untuk mengakses, dan tidak perlu ada keberadaan di sini. Oleh karena itu, dewa kuno yang besar sangat mempesona, dan semua batu mengendalikan dewa kuno untuk berhenti perlahan, dan dia tidak terburu-buru maju, di mana ini. Yang kuat berani menjadi begitu terkenal, setidaknya itu juga keabadian para dewa di atas tingkat keempat. Yang kuat tidak boleh direkrut, memprovokasi dia untuk menjauh, dan pada saat ini, tatapan Xiao Yan menyapu kekuatan jiwa dan tersapu. Kebanyakan dari mereka di sini adalah yang ketiga,
dan ada juga beberapa dewa abadi dari dewa berat. Tentu saja, lapisan kedua sama dengan lapisan ketiga, dan juga dibagi menjadi 9 takdir, sehingga Anda hanya bisa merasakan nafas umumnya dan tidak dapat merasakan kekuatan dan kelemahan dengan lebih hati-hati, dan Anda bisa datang ke sini. Ada banyak orang yang menemani babi dan memakan harimau. Dan ketika kekuatan jiwa Xiao Yan tersapu, ada suasana yang mendominasi. Di mana kekuatan jiwa Xiao Yan akan terpantul, Xiao Xiao juga berani menggunakan jiwanya untuk mendeteksi kekuatan jiwa lelaki tua itu untuk memantul dari kekuatan jiwa Xiao Yan adalah dari kiri sosok. Dia berbeda dari keberadaan di sekitarnya, di sekelilingnya berjalan bersama, dia sendirian di udara, duduk di atas kuatnya, suara bangau seperti perahu guntur yang bergulir, telapak kaki Xiao Yan melangkah keluar dari Dewa Drum, telapak kakinya ke depan, ambil beberapa langkah berturut-turut. Melihat Xiao Yan, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, jadi dia langsung memilih untuk menembak, dan segera mendengus dingin, meraih telapak tangan besar di udara, dan dengan cahaya yang cemerlang, menggelegar, dan keduanya bertabrakan dengan keras. Kidas Hang cukup aneh, lubang hitam muncul di telapak tangannya, dan itu benar-benar melahap 7 dewa penindasan api, di bawah kekuatannya. Dalam sekejap, segel bintang 9 memancarkan daging, dan tubuhnya berubah menjadi ribuan zang dalam sekejap. Kemudian dia menggunakan 7 langkah dewa kota lagi, tetapi keterampilan bertarung yang sama bahkan lebih kuat. Namun, yang membuat mata lelaki tua itu menyusut tidak hanya di sekitar lelaki tua itu, tetapi juga mata lainnya tiba-tiba menyusut. Meskipun klan Yuanshen telah lama menghilang di sungai panjang sejarah, prestise sebelumnya masih memiliki pesona yang tersisa, dan orang-orang ini belum pernah melihat Yuanshen yang masih hidup, jadi mereka sangat terkejut, dan bahkan lelaki tua itu tidak berbicara lagi. Meskipun dia bertarung lagi, dan pada saat yang sama menunjukkan kelemahan kepada Xiao Yan, dia salah paham bahwa dia sangat kuat sehingga dia mungkin juga bekerja sama. Xiao Yan tidak keras kepala ketika mendengar ini, tetapi bayangan kakinya dengan lambaian tangannya menghilang. Bagaimana situasinya di sini? Sosok Xiao Yan berubah menjadi biasa dalam sekejap. Melihat lelaki tua itu dengan acuh tak acuh, ada perasaan merendahkan, dia harus mempertahankan postur seperti itu, menggertak yang lembut, dan takut pada yang keras adalah norma. Terkadang ada postur yang lebih tinggi di sini, yang dapat menghindari beberapa masalah yang tidak perlu. Tentu saja, Xiao Yan tidak takut berperang, ini semua adalah pembangkit tenaga listrik abadi dari dunia lain, jadi tidak masalah apakah dia membunuh atau tidak. Lebih jauh ke depan adalah lautan bintang, dan jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin terjebak di dalamnya selamanya. Harus ada kekuatan jiwa yang cukup kuat di sini, dan kemudian bekerja sama untuk merasakan hukumnya. Orang tua itu mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, dan yang menjebak banyak orang kuat adalah lautan pasir bintang dan debu yang tampak seperti lautan pasir dan debu entah dari mana. Orang tua itu meraihnya di udara, dan begitu dia melihatnya, pasir bintang seukuran ibu jari muncul, dan kemudian menyerahkannya kepada Nitrat, dan ketika dia melihat lebih dekat, itu seperti bintang, perlahan berputar, dan begitu dia menginjak langkah yang salah, dia mungkin jatuh ke dunia miniatur ini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.